Mari kita berdoa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami, untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu Tuhan, di dalam segala keterbatasannya, supaya dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dengan baik, sehingga jemaat-Mu bisa mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang hadir, supaya baik hamba maupun kami jemaat sama-sama mendapat berkat lewat kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di mana kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pagi ini adalah mereformasi diri kita. Tadi kita sudah membaca bersama dari Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama melihat tema ini, kita akan melihat kelima sola gerakan reformasi. Saya tidak lagi mengulang untuk sejarah reformasi yang sudah dijelaskan dengan begitu baik oleh Bapak Pendeta Randy. Tapi kita mau melihat di sini kelima sola gerakan reformasi. Bisa untuk PowerPoint-nya. Kita tahu bahwa seiring dengan berjalan dan berkembangnya gerakan reformasi, para tokoh reformasi merumuskan 5 hal prinsipil dari gerakan ini yang kita kenal dengan 5 sola. Yang pertama yaitu sola scriptura. Kita tahu scriptura dari scripture, Alkitab gitu ya. Nah itu kita juga tahu, sudah sama-sama kita renungkan minggu yang lalu. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sola scriptura ini menyatakan bahwa otoritas tertinggi Alkitab didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Lalu sola yang kedua, sola Christo. Itu 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sola Christo ini menyatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai perantara, pendamai antara Allah dengan manusia lewat pengorbanannya, lewat karyanya di kayu salib ya. Itu sola Christo begitu ya, bahwa keselamatan didasarkan pada karya manusia dan bahwa keutamaan Kristus itu menjadi poin penting di dalam pengajaran gerakan reformasi. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lalu yang ketiga dan keempat, sola gratia dari kata grace, anugerah. Sola fide dari kata faith, iman begitu ya. Dan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita tahu bahwa salvation by keselamatan hanya di dalam iman. Salvation by faith ya. Keselamatan sebagai anugerah dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Lalu yang terakhir kita melihat sola Deo Gloria ya. Soli Deo Gloria. Itu Roma 11 ayat 36. Bahwa kemuliaan Tuhan menjadi tujuan utama bagi setiap umat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah ya. Itu kita sudah melihat 5 sola. Lalu kemudian sebelum kita masuk sekali lagi di dalam tema kita mereformasi diri kita, kita mau melihat latar belakang daripada kitab Kolose ini. Kita lihat bahwa Kolose ini adalah salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah Frigia, provinsi Romawi di Asia Kecil. Sekarang masuk ke daerah Turki gitu ya. Lalu kita juga perlu tahu bahwa jemaat Kolose ini itu diajar di Injil oleh Epafras. Kita bisa melihat dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-7. Siapa Epafras? Epafras adalah salah satu anak rohani daripada Rasul Paulus di dalam pelayanannya di Efesus. Kita bisa melihat dari Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-10. Nah, apa yang terjadi pada masa itu di jemaat Kolose? Ternyata di jemaat Kolose itu sedang berkembang ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesatnya ajaran yang bagaimana? Di sini dikatakan bahwa ajaran sesat itu merupakan campuran dari filsafat Yunani
Gnostisisme dan Yudaisme, gitu ya. Lalu apa yang kita perlu tahu juga? Nah, ketika ini terjadi akan pengajaran sesat ini, maka Epaphras ini mengunjungi Rasul Paulus yang pada waktu itu ada di penjara, gitu ya. Nah, Epaphras meminta saran kepada Rasul Paulus tentang bagaimana cara untuk memerangi pengajaran sesat yang ada, ya, gabungan pemikiran Kristen, Yudaisme dan Yunani yang diajarkan oleh kelompok bidat, gitu ya. Nah, sekali lagi di Kolose 2 ayat 1 kita melihat bahwa Paulus ini sebenarnya tidak menginjili atau mengajar secara langsung jemaat di Kolose. Kenapa? Karena di dalam surat Kolose ini, di Kolose 2 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Kolose tidak mengenal dia secara pribadi, gitu ya. Nah, lalu surat ini dibawa oleh Tikhikus serta Onesimus, ya. Kita tahu Onesimus siapa? Budak Filemon, ya. Dia kabur kemudian bertobat, bertemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara, lalu di bawah bimbingan Rasul Paulus akhirnya kita melihat Onesimus ini di dalam surat Kolose ini dia bersama-sama dengan Tikhikus, begitu ya. Dia yang membawa surat ini ke jemaat Kolose, ya. Jadi kedua orang ini yang dikirim Paulus untuk mengunjungi jemaat di Kolose dengan membawa surat Kolose. Sekali lagi itu bukan meminta Paulus mungkin, ya, bukan Epaphras meminta Paulus, tetapi ketika Paulus mendengar keadaan pengajar sesat, maka Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose ini. Nah, demikian kita sudah sedikit melihat, begitu ya, bagaimana jemaat Kolose ini, begitu. Lalu kita akan masuk di dalam tema kita pagi ini, yaitu mereformasi diri kita, ya. Jadi Kolose 3 ayat 9 sampai 11. Mereformasi dari kata reform, ya, reform. Nah, artinya reform membentuk kembali diri kita. Saya lebih suka untuk menyebutnya pembaharuan diri, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang pembaharuan diri, maka ini tentang pembaharuan, ya. Kalau kita bicara tentang pembaharuan, ini pasti selalu berkaitan dengan apa? Keinginan untuk suatu perubahan, ya. Dan biasanya pengharapannya adalah memperbaharui menuju sesuatu yang lebih baik lagi, ya, bukan sebaliknya. Nah, ada satu kisah di Amerika, ya. Kisah tentang seorang istri dari seorang tentara yang ditugaskan oleh negaranya untuk berperang di Vietnam. Nah, si istri ini menulis surat untuk suaminya, ya. Isi suratnya menggambarkan, kita melihat, bisa minta tolong slide. Jadi isi suratnya menggambarkan tentang kerinduannya untuk bisa memperbaharui dirinya sebagai seorang istri, begitu ya. Dia mau menjadi istri yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia menyadari ternyata memang suaminya itu sebaik itu loh, gitu ya. Lalu suratnya bunyinya demikian, ya. Kita melihat, ingatkah engkau kala aku memaksamu untuk pergi ke pantai? Engkau katakan hari akan hujan dan memang hujan turun, gitu ya. Lalu kita lihat di sini, kukira engkau akan berkata, benar kan yang aku bilang? Tapi ternyata tidak. Lalu surat ini juga mengatakan isinya demikian. Ingatkah engkau ketika aku menggodamu agar kau cemburu? Dan engkau memang cemburu. Kusangka engkau akan meninggalkanku, tapi nyatanya tidak. Ingatkah engkau saat aku menumpahkan kue stroberi ke karpet mobilmu? Kukira engkau akan memarahiku, tapi itu tidak kau lakukan. Dan ingatkah engkau saat aku lupa mengatakan bahwa pesta yang kita datangi adalah pesta formal? Sehingga engkau datang bercelana jeans. Kupikir engkau tidak mengantarku pulang, tapi ternyata tidak, gitu ya. Nah, surat itu juga mengatakan begini. Ya, banyak sekali hal yang tidak kau lakukan. Tak terhitung
berapa kali engkau berkorban perasaan, namun engkau tetap mencintaiku, tetap melindungiku. Ada banyak sekali, bisa minta tolong, ada banyak sekali hal yang ingin aku ubah demi engkau saat kau pulang nanti dari perang Vietnam, gitu ya. Namun engkau tidak pernah kembali. Kita lihat ini isi suratnya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat istri tadi ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi, gitu ya. Dia mau menjadi seorang istri yang lebih baik lagi dibanding hari-harinya yang lalu. Tetapi kerinduannya yang kuat yang sudah ada, ya, yang dia katakan, aku ingin memperbaharui diri demi engkau. Tetapi kesempatan untuk sang istri ini membuktikan bahwa dirinya itu bisa menjadi seorang istri yang lebih baik lagi untuk sang suaminya itu tidak ada lagi. Sang suami telah gugur di dalam perang Vietnam dan tidak pernah kembali lagi. Jadi kita lihat di sini, kerinduan yang kuat sudah ada. Kesadaran yang besar sudah diraih mau berubah. Akan tetapi kesempatan untuk melakukan apa yang dia rindukan, apa yang dia sadarinya itu sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian kita melihat, gitu ya, kisah dari istri seorang tentara yang tadi menulis surat. Kita akan masuk di dalam tema kita, memperbaharui diri, gitu ya. Tadi kita sudah melihat, ya, latar belakang daripada kitab Kolose, ya. Jadi jemaat di Kolose ini jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu ya. Kenapa? Tadi mereka udah mendapat pengajaran dari Epafras, gitu ya. Tapi ada tapinya. Jadi di sini kita lihat jemaat Kolose, jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan. Lalu dia hidup di dalam kasih dan memiliki akan pengharapan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil. Kita bisa lihat itu di Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 begitu. Tapi ada tapinya di sini. Ternyata ada masalah pengajaran dalam jemaat Kolose yang kemudian berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari, gitu ya. Jadi ternyata dampak dari pengajaran sesat yang tadi kita lihat, ya, latar belakang tadi, ini berpengaruh, ya. Berpengaruhnya kenapa? Ternyata ini jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru, mereka masih dipengaruhi dengan kebiasaan hidup yang lama. Jadi udah anak Tuhan, udah manusia baru, udah lahir baru, begitu ya. Tapi kehidupannya sehari-hari masih manusia lama, gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan hal itu, begitu ya? Tadi kita lihat ada ajaran sesat, ada ajaran salah satu tadinya Gnostik, begitu. Nah, Gnostik itu kita tahu, ya, kemarin sudah diuraikan oleh hamba Tuhan minggu lalu, begitu. Jadi Gnostik ini percaya bahwa materi itu jahat, pada dasarnya jahat, dan roh itu baik. Sehingga dampaknya, ya, Gnostik ini percaya bahwa apapun yang dilakukan tubuh kita ini, bahkan dosa yang paling hebat pun, begitu ya, itu nggak apa-apa, ya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena hidup yang sejati itu dikatakan hidup yang ada. Hidup yang sejati hanya didapati dalam dunia roh, ya. Nah, ini salah satu pengajaran sesat dari Gnostisisme. Sehingga ya udah, kalau kita jadi anak Tuhan, kita boleh hidup kita terus di dalam sifat-sifat kita, karakter kita yang lama. Nah, inilah yang menyebabkan jemaat di Kolose itu meskipun udah lahir baru, tetapi kehidupannya tetap masih dengan kebiasaan kehidupannya yang lama, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat Kolose, ya, karena hal itu Rasul Paulus mengatakan, "Hei, kamu jemaat Kolose, jangan lagi kamu saling mendustai," ya, di ayat 9. "Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya." Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Kolose ini, Bapak Ibu, itu juga ditujukan kepada kita hari ini. Ya, mari kita boleh mengevaluasi diri kita. Ya, apakah kita ini sudah menanggalkan manusia lama kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru, gitu ya. Nah, ini ya. Apakah kita sudah menanggalkan manusia lama dalam kehidupan kita sehari-hari? Termasuk saya di dalamnya sebagai hamba Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, gitu ya. Mari ya, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Sejauh mana kita sudah menanggalkan manusia lama dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat di ayat ke-9 dan ayat yang ke-10, begitu ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, ayat ke-10, sebentar. Di situ dikatakan ayat 9 tadi, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lalu di ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kalau kita baca di 2 ayat ini, Paulus menggunakan perumpamaan berganti pakaian itu untuk menggambarkan orang Kristen harus memiliki perubahan di dalam perilakunya, gitu ya. Nah, sekali lagi perubahan perilaku itu tidak semudah kita mengganti pakaian, gitu ya. Ada satu proses dan proses itu terus menerus, begitu ya. Nah, ibu-ibu sama Bapak Ibu Saudara sekalian sama seperti kita kalau ganti pakaian ya. Biasanya kita setelah mandi kita pasti berganti pakaian yang bersih dan tentu saja kita tidak memakai pakaian lama ya. Pakaian lama kita udah kotor seharian, udah bau keringat begitu ya. Nah, tapi kalau kita ya, jika tidak kalau kita udah mandi terus kita pakai pakaian yang kotor begitu ya, nggak ada gunanya lagi itu mandi ya, sia-sia kita mandi ya. Nah, itulah mau menggambarkan hal ini, mau menggambarkan begitu juga dengan hidup kita ya. Kenapa? Kristus sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Tadi kita lihat solo Kristo ya, pengorbanan Yesus, karya Yesus di kayu salib ya. Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal sehingga membuat kita memperoleh hidup baru ya. Nah, karena itu ya, sebagai anak-anak Tuhan seharusnya ya kita ini memperbaharui cara hidup kita, memiliki pikiran, perilaku dan juga sikap tingkah laku dengan hidup baru gitu ya. Jadi kali lagi ini sama seperti proses ini terus menerus. Jadi proses pembaharuan ini tadi tidak mudah ya, terus menerus berlangsung begitu ya. Sama kayak Bapak Ibu Saudara kalau punya laptop. Kenapa? Kalau kita punya laptop ya, kita sama seperti antivirus yang ada di perangkat laptop kita yang harus terus diperbaharui. Jadi ini harus diupdate ya. Antivirus ini harus diupdate setiap bulannya gitu ya. Kenapa? Dengan begitu dia bisa mengusir ya virus-virus baru yang bisa menyerang laptop kita. Kalau sekali saja kita lupa untuk mengupdate antivirus kita, maka kita tahu apa yang terjadi. Laptop kita akan mudah diserang virus-virus baru dan lama-lama laptop ini akan rusak gitu ya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Menjadi manusia baru dan berproses. Jadi artinya kita enggak mungkin hidup kita akan sama setiap hari ya. Akan ada manusia lama kita yang harus dikikis, dilepaskan dan diubah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar Roh Kudus memberikan kita, menuntun hidup kita, menolong kita di dalam
proses pembaharuan ini ya memberi kita hikmat gitu. Nah, pertanyaan yang menjadi evaluasi kita bersama. Maukah kita terus-menerus diperbaharui oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya? Mau enggak diri kita diubah gitu ya? Mau enggak diri kita diubah lalu menampakkan pembaharuan tersebut di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Ini yang sulit ya. Mari kita mau membuka hati kita ya, mau dibentuk ya. Dan marilah kita bisa menikmati setiap proses yang Tuhan berikan. Sehingga setiap harinya kita boleh mengalami pembaharuan dan hidup semakin serupa Kristus. Itu yang menjadi ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu ayat yang ke-11 dari Kolose pasalnya yang ketiga. Di ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya. Jadi bukan satu kebetulan ketika Paulus menulis surat di dalam Kolose 3 ayat 11 ini begitu ya. Kenapa gitu? Kayaknya ada penggolongan gitu ya. Ya, ada perbedaan yang ada ya. Nah, ternyata mundur, belum sampai sini ya. Belum, masih terus Wildan. Ya, jadi kalau kita melihat bukan satu kebetulan begitu. Kenapa? Ternyata sekali lagi di dalam jemaat Kolose pada waktu itu, tadi kita udah lihat ada pengajaran sesat ya. Tadi kita melihat salah satunya dan sekarang di sini gnostisisme ini berasal dari kata Yunani gnosis yang artinya mengetahui. Jadi dia percaya apa? Bahwa keselamatan itu bisa melalui pengetahuan yang lebih tinggi, tapi bukan dari Alkitab gitu ya. Tapi diperoleh pengetahuan itu melalui alam mistis yang lain yang lebih tinggi ya. Jadi kita lihat di sini, gnostisisme mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui usaha memperoleh pengetahuan ilahi yang sanggup membebaskannya dari ilusi kegelapan. Nah, ini ya. Kita tahu ini bertentangan dengan sola yang tadi ya, sola fide, sola gratia gitu ya. Lalu yang kedua, Gnostik memandang diri mereka sebagai kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain ya. Ini juga jadi masalah. Makanya ada perbedaan ya, Yunani, Yahudi gitu, barbar, skit ya, bersunat, tidak bersunat. Ini loh. Kenapa? Sekali lagi ini Gnostik memandang diri mereka sebagai kelas yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Karena pengetahuannya tadi gitu ya. Nah, ini pengajaran salah satu Gnostis yang terjadi pada waktu itu di jemaat Kolose. Dan terjadilah pembedaan-pembedaan. Dan karena itu Rasul Paulus menulis akan kebenaran firman Tuhan dalam ayat 11 ini begitu ya. Nah, sekali lagi tadi kita sudah melihat dari 5 sola ya. Nah, ini kita tahu tadi ya, sola fide, sola gratia, sola fide gitu ya. Nah, kita melihat di dalam iman sebagai anak-anak Tuhan gitu, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus ya. Itu ya tadi kita sudah melihat. Nah, kita juga tahu bahwa keselamatan yang Yesus Kristus tawarkan itu tersedia bagi semua orang. Jadi enggak orang ini, orang itu, orang ini, enggak. Semua orang ya. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi tersedia bagi semua orang. Bukan hanya sebagian orang saja yang diberikan wahyu khusus. Seperti apa yang terjadi pada Gnostisisme tadi ya, pengajaran dari Gnostis. Nah, jadi kita lihat di sini itu loh ya, Paulus menulis surat ini ya. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini Paulus mau mengingatkan, ketika kita dibenarkan oleh Allah melalui iman, maka
umat Tuhan yang sudah ditebus harus meresponinya dengan apa? Pekerjaan yang dipenuhi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, jadi kalau udah kasih di dalam satu kasih, maka nggak ada lagi perbedaan. Nah, ini loh yang mau diberitakan, diingatkan kepada jemaat Kolose dengan pengajaran sesat yang terjadi pada waktu itu. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, di dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa ketika status yang baru kita sebagai umat kepunyaan Allah di dalam Kristus, maka memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Efesus 2 ayat 10. Nah, oleh karena itu perbuatan-perbuatan baik dari umat Allah harus nyata, harus terlihat oleh dunia luar sebagai respon terhadap anugerah Allah yang begitu besar. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, begitu ya. Nah, lalu apa maknanya bagi kita saat ini? Nah, biar Tuhan menolong kita. Kenapa? Saat ini dunia semakin individualis, egois ya. Jadi mari Tuhan tolonglah ketika kita sudah mengalami menjadi anak-anak Tuhan, punya kelahiran baru ya. Mari kita juga seharusnya Tuhan mampukan kita menampilkan gaya hidup dan cara hidup yang berbeda dari dunia ya. Dari apa? Pikiran, perkataan dan perbuatan kita bisa mencerminkan, sungguh-sungguh mencerminkan kasih serta karya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari dan secara khusus bagi dunia ini, begitu ya. Kenapa dunianya semakin individu, semakin egois? Dunia ini saat ini membutuhkan peragaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, dalam sikap, tingkah laku dan perkataan kita. Amin. Itu yang menjadi evaluasi kita bersama termasuk saya ya. Sebauh mana gitu ya sudah mengenakan manusia baru ya, punya pikiran ya, perilaku, sikap, tingkah laku, perbuatan yang menjadi berkat, yang menunjukkan ya bahwa saya ini seorang anak Tuhan ya, memperbaharui diri kita ya, biar Tuhan menolong kita dalam hal ini. Lalu kita mau melihat selanjutnya. Nah, tadi kita sudah melihat isi surat daripada istri tentara tadi ya. Satu-satunya yang membedakan antara pengalaman seorang istri tentara tadi tentang surat yang kita sudah baca tadi, sudah melihat tadi, dengan kita saat ini sebagai orang percaya, masalahnya apa? Perbedaannya apa? Kita masih punya kesempatan gitu ya. Kalau si istri tadi punya keinginan mau merubah dirinya menjadi seorang yang lebih baik lagi untuk suaminya bisa melihat begitu. Ternyata kesempatannya sudah hilang. Suaminya sudah meninggal ya. Karena itu mari ya. Kesempatan selama Tuhan, kesempatan itu kesempatan bagi kita untuk terus-menerus memperbaharui diri kita di hadapan Tuhan, itu akan selalu terbuka bagi kita selama kita masih menghirup nafas, begitu ya. Sampai kapan? Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, jadi sampai kapan ya? Sampai Tuhan masih beri kita kehidupan di dunia ini. Mari ya, kita boleh mengadakan pembaharuan dalam hidup kita, begitu ya. Berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita ya. Sejauh mana kita terus boleh berjuang, begitu ya, boleh berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup perenungan ini ya dengan saat bagaimana perjuangan kita supaya kita bisa terus memperbaharui hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin seperti Pak Odang dulu suka menanam ya pohon anggrek gitu ya. Ya harus ada apa? Harus ada dari kita siram
air, kasih pupuk ya, dia bertumbuh dengan baik gitu ya. Nah, juga kalau kita pelihara binatang sama ya. Nah, dalam perjuangan kita sekali lagi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini begitu ya. Di dalam diri kita itu ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif ya. Jadi ada nih hal-hal positif dalam bibit positif gitu ya. Ada bibit positif, ada bibit negatif gitu ya. Nah, semua potensi dalam diri kita ini ada bibit positif, bibit negatif. Nah, mau yang negatif ada apa? Suka marah, iri hati gitu ya. Apa? Dengki, sombong. Nah, dan lain-lain itu bibit negatif dalam diri kita. Nah, kalau nih bibit negatif ini nih kita pelihara gitu ya. Terus kita pelihara gitu ya. Nah, kita tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi di dalam diri kita juga ada bibit positif gitu ya. Bibit positif rendah hati, ramah, suka menolong begitu ya. Nah, dan lain-lain. Ini bibit positif dalam diri kita gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita nih. Kalau kita terus ya pelihara gitu ya, kasih pasokan air pupuk kepada bibit negatif, maka jadilah perilaku kita ya, pikiran kita, terus pikiran tercetus dalam perkataan perbuatan jadinya itu tidak baik. Tapi kalau kita mengubah ya, mengarahkan yang pemasukan tadi air gitu pupuk kepada bibit yang positif, maka bibit yang positif itu akan terus bertumbuh dalam hidup kita. Pengaruh ke perilaku, pikiran, terus tindakan, perkataan, perbuatan kita ya. Sekali lagi, itu bukan hal yang mudah, bukan ketika kita punya mau yang positif gitu, maka yang negatif terus kita bisa tinggalkan. Perlu perjuangan. Sekali lagi, memberikan air ya, air kehidupan, firman Tuhan ya. Itu penting, ini yang dimaksud ya. Bagaimana kita bisa benih itu yang positif terus ada, terus kita pelihara dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, kalau kita tidak punya satu waktu teduh bersama Tuhan setiap hari gitu ya. Kadang kita sudah punya waktu teduh sama Tuhan aja, kita bisa gagal ya. Bukan hamba Tuhan tidak pernah gagal, sama begitu. Tapi itulah yang menjadi perjuangan kita bersama ya. Biar Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman pagi ini. Tuhan, ketika kami sudah mendengar akan renungan firman-Mu, Tuhan tolonglah kami supaya kami terus belajar menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.